Oke, baiklah anak-anak. Hari ini kita lanjutkan tentang pelajaran kita di kelas 10, bab keempat di semester 2, yaitu tentang momentum, impuls, dan tumbukan. Nah, momentum, impuls, dan tumbukan ini ada beberapa kasus yang akan kita pelajari. Kita lanjutkan yang pertama dulu ke momentum. Oke, yang namanya momentum itu ibu kasih ilustrasi seperti ini. Misalkan kita punya dua buah mobil yang sedang bergerak. Yang satunya truk, yang satunya mobil sedan. Nah, dua-duanya bergerak dengan kecepatan yang sama. Jadi mereka berdua sama-sama bergerak dengan kecepatan yang sama. Nah, kira-kira mana yang sulit kita berhentikan? Oke, yang sulit kita stop adalah yang truk. Kenapa yang truk? Karena massa truk lebih besar daripada mobil sedan, ya kan? Nah, sekarang ilustrasi yang kedua seperti ini. Ada dua buah mobil. Mobilnya dua-duanya mobil sedan. Anggaplah mobil sedan A dan mobil sedan B. Sedan A dan sedan B ini dia punya massa yang sama, massa mobilnya sama. Nah, tapi sedan A dia bergerak dengan kecepatan 60 meter per sekon. Sedangkan sedan B dia bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon. Nah, kalau mereka bergerak, karena mereka mempunyai massa yang sama dua-duanya, mana yang lebih sulit kita berhentikan gerakannya? Tentu sedan A. Kenapa sedan A? Karena sedan A itu dia bergeraknya lebih kencang. Semakin kencang gerakannya, semakin sulit atau semakin sukar untuk dia diberhentikan. Nah, jadi itulah yang dinamakan dengan momentum. Momentum itu adalah tingkat kesukaran benda untuk berhenti bergerak. Nah, jadi momentum itu dilambangkan dengan huruf P. Biasanya P yang dipakai adalah P kecil. Secara matematis dia dirumuskan dengan P sama dengan M dikali V, di mana P adalah momentum. Jadi P itu merupakan momentum, M adalah massa, sedangkan V adalah kecepatan. Nah, momentum ini dia merupakan besaran vektor. Berarti momentum itu dia punya nilai dan arah. Bisa saja nanti momentumnya bernilai negatif. Nah, tandanya dia akan bergerak ke kiri. Kalau seandainya momentumnya itu bernilai positif, artinya bendanya bergeraknya ke kanan. Oke, kita lanjut ya. Jadi, M itu adalah massa benda satuannya kilogram. V itu adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Nah, di mana yang kecepatan ini kan juga besaran vektor ya. Jadi dia punya nilai dan arah. Jika bendanya bergerak ke kanan atau ke atas, maka kecepatannya akan bernilai positif. Jika bendanya bergerak ke kiri atau ke bawah, berarti kecepatannya akan bernilai negatif. Oke, sekarang kita lanjut ke impuls. Apa itu impuls? Yang namanya impuls itu adalah gaya yang diberikan pada benda dalam rentang waktu yang sangat singkat. Nah, begini ilustrasinya. Misalkan, ibu memberikan gaya pada spidol ini. Nah, sehingga yang terjadi pada spidol ini apa? Spidolnya adalah, spidolnya itu bergerak ya. Nah, berarti di sini kalau kita memberikan gaya kepada benda, maka benda itu akan menerima impuls. Oke. Nah, jadi secara matematis dirumuskan kalau I itu sama dengan F dikali delta T. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya seperti ini. Seperti kita main golf. Nah, kalau kita main golf, itu biasanya bola itu diletakkan di lapangan, lalu kita pukul bolanya dengan tongkat. Nah, antara tongkat pemukul dengan bola, yang terjadi itu kan rentang waktunya sangat singkat sekali. Nah, artinya si bola tadi dia menerima impuls. Nah, contoh lainnya apa? Contoh lainnya ketika kita bermain biliar juga. Ada bola dengan tongkat lalu terpental nanti bolanya. Maka antara gaya yang diberikan oleh tongkat kepada bola itu relatif singkat waktunya. Nah, sehingga impulsnya bisa dirumuskan dengan I sama dengan F dikali delta T. Apa itu I? I itu adalah impuls, satuannya sama dengan momentum, kilogram meter per sekon atau newton kali sekon. F itu adalah gaya yang bekerja pada bendanya atau kadang disebut juga dengan gaya impulsif yang bekerja pada benda dengan satuan newton
Lalu ada delta T. Delta T ini adalah rentang waktu atau selang waktu dengan satuannya dalam sekon. Oke, sekarang kita lanjutkan ke hubungan antara impuls dan momentum. Nah, sekarang untuk hubungan impuls dan momentum. Oke, nah kalau kita lihat tadi ya, antara momentum dan impuls itu dia mempunyai satuan yang sama-sama Newton sekon atau sama-sama kilogram meter per sekon. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara impuls dan momentum? Jadi bisa dijabarkan yang dinamakan dengan impuls. Impuls itu merupakan perubahan dari momentum. Sehingga kita bisa rumuskan I sama dengan delta P. I itu impuls, delta P adalah perubahan momentum. Jadi di sini ada tanda delta ya. Delta berarti menunjukkan itu adalah perubahan. P itu momentum, jadi delta P perubahan momentum. Nah, kalau dia perubahan berarti berubah antara keadaan akhir dengan keadaan awal. Nah, jadi kita bisa rumuskan I sama dengan P2 dikurang P1. Nah, P2 itu momentum akhir, P1 itu momentum awal atau momentum mula-mula. Ini kita bisa turunkan lagi. Jadi I sama dengan di sini kita dapat ya yang namanya P2. P2 itu kan M dikali V2 dikurang M dikali V1 gitu ya. Nah, ini kita keluarkan aja M-nya. Jadi dikeluarkan M-nya, jadinya bagaimana? Jadinya di sini adalah I sama dengan M dikali V2 dikurang V1. Berarti ini yang namanya perubahan momentum. Nah, impuls tadi kita punya persamaan F dikali delta T. Jadi F dikali delta T sama dengan M dikali V2 dikurang V1 tutup kurung. Oke, jadi yang P1 itu adalah momentum mula-mula atau momentum awal dengan satuan kilogram meter per sekon atau Newton sekon. P2 itu momentum akhir dengan satuan kilogram meter per sekon atau Newton sekon. Sedangkan V1, jadi untuk V1 itu kecepatan awalnya dengan satuan meter per sekon. V2 itu kecepatan akhir atau satuannya meter per sekon. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soal yang pertama. Sebuah bola bermasa 0,4 kg dipukul supaya bergerak menuju dinding seperti pada gambar. Nah, di sini ada sebuah bola, lalu bola ini dipukul, kita pukul bolanya, maka nanti bola ini akan mengenai dinding yang vertikal ini. Nah, setelah mengenai dinding, ternyata bola ini kembali memantul dia kembali. Biasanya kan seperti itu ya, setelah kena dinding lalu dia balik ke keadaan semula. Nah, jadi dia berbalik arah dengan kecepatan V2. Bola mengenai dinding dengan kelajuan 60 meter per sekon dan terpental dengan kelajuan 40 meter per sekon. Jika tumbukan antara bola dan dinding berlangsung selama 0,2 sekon, berapa gaya impulsif yang diberikan oleh bola atau yang dialami oleh bola? Nah, di sini kita bisa bikin dulu diketahui, ditanya, dan bagaimana jawabannya. Jadi biasakan kita bikin diketahui, ditanya, dan jawabannya apa. Nah, apa yang dikasih tahu oleh soal? Oke, kita lihat yang diketahui ya. Yang diketahuinya ada sebuah bola katanya. Bola itu dia punya massa, berarti massa bola kan 0,4 kg. Dipukul supaya bergerak menuju dinding seperti pada gambar. Ini gambarnya. Bola mengenai dinding dengan kelajuan 60 meter per sekon. Berarti mula-mula ya. Mula-mula kelajuan awalnya atau kecepatan awalnya V1-nya adalah 60 meter per sekon. Nah, lalu katanya dia terpental. Kalau dia terpental kan dia berbalik arah ya. Berarti V2-nya katanya 40 meter per sekon. Jika tumbukan antara bola dan dinding berlangsung selama 0,02 sekon, berarti itu rentang waktu atau selang waktunya. Delta T-nya adalah 0,02 sekon.
Lalu yang ditanya berapakah gaya impulsif bola? Berarti kalau yang ditanya gaya impulsif bola, berarti pertanyaannya itu adalah F-nya berapa? Oke, kita jawab sekarang soalnya. Nah, di sini ada delta T, ada kecepatan awal dan kecepatan akhir, lalu ada masanya. Yang disuruh tanya adalah F-nya. Berarti ini berhubungan dengan impuls, hubungan antara impuls dan momentum. Sebagaimana yang kita tahu, yang namanya impuls itu adalah perubahan momentum. Ingat aja seperti ini. Jika terjadi perubahan kecepatan, maka ada juga perubahan momentumnya. Jika ada perubahan momentum, berarti dia punya yang dinamakan dengan impulsnya. Nah, kita tahu tadi yang namanya impuls itu F dikali delta T. Nah, delta P apa? Massa tadi dikali V2 dikurang V1. Oke, berarti kita F-nya yang ditanya, berarti F-nya tetap dalam F saja. Ya, F-nya tetap dalam F. Nah, berarti di sini dikalikan dengan delta T-nya 0,02 sekon itu kan bisa kita ganti dengan 2 kali 10 pangkat min 2 sekon. Berarti ini Bu geser, F sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Biar tidak berkoma ya jadinya. Dikali M, masanya adalah 0,4. Massa 0,4 dikali F2. F2-nya 40 dikurang F1. F1-nya 60. Nah, di sini sebentar. Ini Ibu tegaskan lagi. Ini kan dia ke kiri ya. Arahnya ke kiri. Ke kiri berarti V2-nya nanti akan bernilai negatif gitu. Jadi kita tambahkan tanda minnya di sini. Min 40 dikurang 60. Tanda min yang ini menunjukkan bolanya itu berlawanan arah dari keadaan yang semula. Dari arah semulanya. Oke, berarti di sini F dikali 2 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 0,4 min 40 dikurang 60. Berarti ini min 100. Oke, berarti F dikali 2 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 0,4 dikali 100 itu adalah 40. Gitu ya. Nah, berarti kita bisa bikin ini F-nya sama dengan berapa F-nya? F-nya adalah 40 dibagi nanti 2 kali 10 pangkat min 2. Kita pindahkan ke atas saja, mungkin nggak nampak di sini. Oke, aku pindahkan ke sini ya. Oke, jadi ini tadi berapa tadi? F dikali 2 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 40. Berarti F-nya kan bisa 40. Ini min ya. Min 40 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti F sama dengan min 40 dikali 10 pangkat 2, naikkan ke atas. Atau ini boleh kalian sederhanakan dulu. Jadi ini boleh disederhanakan dulu ya. Antara 40 dengan 2 itu dapatnya di sini 20. Ini tinggal 1 gitu ndak? Berarti ini berapa? Min 20 dikali 10 pangkat min 2 naik ke atas 10 pangkat 2. Berarti F sama dengan min 2000 dengan satuan Newton. Oke. Itu contoh soal yang pertama. Jadi yang kalau kalian ingat adalah jika ada perubahan kecepatan, berarti ada perubahan momentum. Jika terjadi perubahan momentum, berarti ada impuls yang dia lakukan. Oke, kita next ke soal yang kedua. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Sebuah benda bermassa 2 kg jatuh bebas dari suatu ketinggian 80 meter di atas tanah. Berapakah besar momentum benda ketika sampai di tanah? Oke, berarti di sini
Yang dikasih taunya adalah benda itu bermasa 2 kg. Berarti maksudnya massa bendanya adalah 2 kg. Katanya dia jatuh bebas dari ketinggian 80 meter. Ingat, kalau benda itu jatuh bebas, berarti kecepatan awalnya adalah 0 meter per sekon. Tandanya apa? Dia jatuh bebas. Oke, Ibu lanjut. Lalu katanya di situ ketinggiannya 80 meter. Berarti H-nya adalah 80 meter. Berapakah besar momentum benda ketika sampai di tanah? Oke, berarti yang ditanyakannya adalah berapakah momentumnya, momentum bendanya. Oke, kita lihat cara pembahasannya. Nah, di sini benda itu jatuh bebas ya. Nah, otomatis di sini kita cari dulu yang namanya momentum itu kan M dikali V. Berarti di sini kita butuh kecepatan saat dia jatuh bebas. Maksudnya setelah dia sampai di tanah. Nah, kecepatan awalnya kan 0, Bu. Berarti di sini V-nya 0 bukan. Ini kecepatannya saat dia menyentuh tanah. Nah, maka maksudnya ini kecepatan dia saat jatuh. Oke. Nah, maka kita cari dulu V-nya dengan persamaan gerak jatuh bebas. Oke, persamaan gerak jatuh bebas, mungkin kalian ingat V kuadrat atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali G kali H. Gitu ya, 2 kali G kali H. Nah, berarti kalau V0-nya sama dengan 0, berarti V kuadratnya di sini 0 ditambah 2G dikali H. Berarti untuk V-nya sama dengan tinggal laginya akar 2GH. Oke, gitu ya, akar 2GH. Nah, berarti kita bisa cari ini dengan persamaan yang M kali V tadi. Berarti untuk mencari nilai P-nya sama dengan M dikali V. Oke, kita lanjut. Berarti P sama dengan M. V yang kita pakai kan V akar 2G kali H. Gitu ya. Nah, berarti di sini P-nya ditanya, masanya adalah 2 kg dikali akar 2, G-nya 10, dia jatuh dari ketinggian 80. Oke. Nah, berarti di sini P sama dengan 2 dikali akar 1600. Berarti P sama dengan akar 1600 kan 40. Berarti P sama dengan 2 kali 40 adalah 80 kg meter per sekon. Atau kalau kalian mau buat dalam satuan Newton kali sekon juga boleh. Nah, jadi ini jawaban dari soal kita yang kedua. Kita lanjut soal kita yang ketiga sambil kalian amati sebentar. Oke, Ibu lanjut untuk soal yang ketiga. Pada soal yang ketiga itu katanya begini. Bola bermasa 25 gram menumbuk dinding dengan kelajuan 50 meter per sekon pada sudut 30 derajat dan terpantul dengan sudut dan kelajuan yang sama seperti pada gambar. Oke. Nah, di sini yang ditanyakannya adalah tentukan besar impuls. Jadi yang ditanya di sini adalah tentukan besar impuls. Oke, silakan diperhatikan gambarnya baik-baik. Oke, kita jawab soalnya. Di sini yang dikasih tahu adalah massa bendanya, M-nya adalah 25 gram. Kita ubah ini ke kilogram kan, 25 kali 10 pangkat min 3 ya, atau 0,25. 0,25. Begini aja deh. 25 kali 10 pangkat min 3, 0,025 kg. Nah, setelah itu dikasih taunya kecepatannya V1-nya 50, berarti V1-nya 50 meter per sekon,
P2-nya juga 50 meter per sekon. Sudut yang dibentuknya atau tetanya adalah masing-masing 30 derajat. Masing-masing 30 derajat sudutnya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Yang ditanyakannya di sini adalah berapakah besar dari impulsnya. Berarti berapakah nilai I-nya. Oke, coba kita jawab. Nah, kita tahu kalau yang namanya impuls itu sama dengan perubahan dari momentum. Nah, ini bisa kita simbolkan dengan P2 dikurang P1. Nah, berarti di sini kita bisa cari P1-nya berapa? P1-nya M dikali V1 kan? Nah, berarti di sini M-nya adalah 25 kali 10 pangkat min 3. Maaf, ini 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 dikali V1-nya adalah 50. 25 dikali 50 itu kan sama dengan 1250 kali 10 pangkat min 3. 1250 itu kan 1,25. Satuannya kan kilogram meter per sekon atau newton kali sekon. Kita cari lagi P2-nya. Berarti untuk P2 juga begitu, M dikali V2. Bu, ini arahnya kemana? Perhatikan dulu, ini nanti kita pakai sudut yang jadi arahnya karena dia membentuk sudut ya. Berarti M-nya sama, 25 kali 10 pangkat min 3 dikali 50. Berarti ini 1250 kali 10 pangkat min 3. Nah, jadi ini dapatnya juga sama ya, 1,25 kilogram meter per sekon. Oke, kalau nanti Bu, kalau berbeda ya, berbedakan dia satu-satu masing-masingnya. Ini kebetulan dia sama. Nah, coba perhatikan di sini. Tadi kan Ibu sudah bilang, yang dinamakan dengan momentum. Momentum itu besarannya besaran vektor, berarti dia merupakan punya nilai dan punya arah. Kalau dia penjumlahan juga penjumlahannya secara vektor. Kalau dia pengurangan juga pengurangannya juga secara vektor. Nah, di sini kalau kita bisa perhatikan, arah momentum itu sama dengan arah kecepatannya, ya. Jadi kalau misalkan seperti ini, jadi kalau kita punya sebuah benda ya, ini anggap momentumnya ke sini, lalu membentuk sudut lagi, sama sudutnya. Anggap ini P1, ini P2. Nah, sudut yang mereka bentuk berapa di sini? Kalau di sini 30, ini 30, berarti yang ini adalah 120, ya kan? Dia kan kalau garis lurus itu 180 derajat. Kalau ini 60, berarti ini 120. Nah, kalau ada dua buah vektor yang membentuk sudut, gimana cara kita? Nah, kita bisa cari dengan persamaan penjumlahan vektornya. Dua vektor yang membentuk sudut. Oke, kalian boleh amati sebentar ya. Oke, sekarang kita coba selesaikan. Nah, kita coba selesaikan dengan penjumlahan vektor. Oke, berarti kalau kita punya di situ untuk mencari P2 dikurang P1-nya atau impulsnya, jadi kita bisa bikin di sini impulsnya sama dengan P2 kurang P1. Nah, P2 dikurang P1 ini kita bisa cari dengan aturan kosinus. Berarti kita bisa pakai P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2 kali P1 kali P2, di sini jadinya cos theta. Gitu ya. Nah, berarti ini kita bisa bikin lagi impulsnya sama dengan akar, Ibu turunkan di sini, P1 kuadrat tambah P2 kuadrat tambah 2 kali P1 P2 cos theta. Oke, Ibu lanjut lagi.
Nah, di sini P1-nya tadi kan 1,25 dikuadratkan. Tambah P2-nya juga 1,25 dikuadratkan lagi. Berarti ditambah 2 kali P1-nya 1,25 kali lagi 1,25. Oke, dikali cos theta. Dikali cosnya yang kita pakai sudutnya sudut yang diapit oleh kedua vektor momentum. Berarti 120. Nah, ini kita lanjut lagi. Berarti di sini 101,25 dikuadratkan tambah 1,25 dikuadratkan ditambah ini 2 dikali 1,25 kali 1,25 cos 120 itu kan min setengah. Mungkin Bu, kenapa bisa min setengah? Kalian ingat lagi trigonometri yang pernah Ibu ajarkan di vektor. Cos 120, berarti 120 itu sudutnya kan terletaknya di kuadran 2. Berarti kuadran 2 itu kan sudut terbesarnya 180 derajat ya. Berarti sama dengan cos 180 derajat kurang 120 derajat. Nah, berarti itu kan cos 60 derajat. Cos 60 berapa? Cos 60 setengah. Tapi cos 120 itu di kuadran 2. Kalau kuadran 2, cos bernilai negatif. Nah, makanya jawabannya cos 120 itu adalah min setengah. Nah, kita hitung lagi yang ini. Berarti ada yang bisa kita sederhanakan dulu. Ini 2, ini 2 lagi di sini. Sama-sama kita bagi 2. Nah, berarti yang ini jadinya 1,25 dikuadratkan ditambah 1,25 dikuadratkan lagi ditambah tinggal ini 1,25 kali 1,25 kan 1,25 dikuadratkan ya kan. Nah, berarti ini tandanya kurang. Nah, berarti di sini minus. Ini jawabannya berapa? 0 kan? Nah, berarti tinggal akar 1,25 dikuadratkan. Akar 1,25 dikuadratkan itu kan sama dengan 1,25. Satuannya dalam Newton sekon atau kilogram meter per sekon. Oke, jadi begitu cara kita pakai cara gampang aja. Nah, di sini arah kecepatan itu sama dengan arah momentumnya. Jadi anggap aja itu momentumnya. Lalu kedua buah momentum itu dia membentuk sudut apit 120. Nah, kita jumlahkan seperti kita menjumlahkan besaran vektor. Bu, ini kan tandanya dikurang, Bu. Kenapa di sini tanda tambah? Karena ini arahnya kita ganti, maka ini udah tanda tambah dua-duanya. Oke ya? Kita next ke pembahasan selanjutnya tentang hukum kekekalan momentum. Oke, baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, hukum kekekalan momentum. Nah, di sini hukum kekekalan momentum ini berbicara tentang benda yang saling bertumbukan ya. Tumbukan itu sama dengan tabrakan. Oke, coba kita lihat dulu. Nah, ada hukum kekekalan momentum, katanya di sini jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan jika tidak ada gaya luar yang mempengaruhi. Nah, di sini berarti kita bisa rumuskan sigma P atau jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Oke, berarti momentum sebelum dia bertumbukan jumlahnya kan dia ada dua buah benda. Berarti P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen. P1 itu adalah momentum benda pertama sebelum tumbukan. P2 itu momentum benda kedua sebelum tumbukan. P1 aksen momentum benda pertama setelah tumbukan. P2 adalah momentum benda kedua setelah bertumbukan. Nah, di sini bisa kita jabarkan lagi yang namanya P1 itu kan M1 dikali V1 ditambah P2. P2 itu kan M2 kali V2 sama dengan P1 aksen. P1 aksen berarti M1 kali V1 aksen ditambah M2 dikali P2 aksen itu M2 kali V2 aksen. Nah, oke. Apa itu M1? Nah, M1 di sini
adalah massa benda yang pertama, M2 massa benda yang kedua, V1 kecepatan benda pertama sebelum tumbukan, V2 kecepatan benda yang kedua sebelum tumbukan. Jadi maksudnya ada dua buah benda. Nah, V1 aksen ini adalah kecepatan benda pertama setelah dia bertumbukan. V2 aksen itu adalah kecepatan benda kedua setelah dia bertumbukan. Nah, kita lihat ke teori tumbukan. Jadi, hukum kekekalan momentum ini aplikasinya ke teori tumbukan. Nah, apa itu tumbukan? Tumbukan itu nama lain dari tabrakan atau ledakan. Nah, di sini tabrakan yang dimaksud adalah tabrakan dua buah benda yang terjadi tanpa ada gaya luar. Maksudnya begini, kalau dua benda tiba-tiba saling menabrak, nah itu namanya tumbukan. Lalu ada ledakan. Ledakan, misalkan ada satu benda ini meledak, memecah menjadi beberapa bagian kan. Jadi beberapa bagian yang berbentuk pecahan yang kecil-kecil. Nah, itu juga salah satu bentuk dari tumbukan. Nah, di sini dalam konsep atau teori tumbukan ini, pada setiap tumbukan itu berlaku yang pertama adalah hukum kekekalan momentum. Yang kedua, hukum kekekalan energi mekanik. Nanti yang namanya tumbukan itu adalah tumbukan lenting dan ada tumbukan tidak lenting. Nah, sekarang kita akan lihat apa itu yang dinamakan dengan tumbukan lenting, apa itu yang dinamakan dengan tumbukan yang tidak lenting. Oke, baiklah. Kita lanjutkan ke tumbukan tadi ya, lanjutan dari tumbukan. Dalam tumbukan itu, tadi kan Ibu sudah bilang, ada tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, sebelum Ibu lanjut ke jenis-jenis tumbukan, kita lihat dulu. Pada tumbukan itu ada yang dinamakan dengan koefisien restitusi atau E. Jadi koefisien restitusi dilambangkan dengan huruf E kecil. Nah, apa itu koefisien restitusi? Koefisien restitusi itu adalah tingkat kelentingan suatu benda atau sekuat mana benda itu bisa terpental atau terlenting. Jadi terlenting atau lenting itu sama artinya dengan pental. Tahu pental ya, memental itu sama dengan melenting itu sama. Nah, tingkat kelentingan suatu benda atau koefisien restitusi bisa kita cari dengan persamaan E sama dengan min V2 aksen dikurang V1 aksen. Ingat di sini dia pakai tanda kurung per V2 dikurang V1. Nah, V2 aksen itu kecepatan benda kedua setelah tumbukan. V1 aksen itu kecepatan benda pertama setelah mereka bertumbukan. V2 adalah kecepatan benda kedua mula-mula. V1 kecepatan benda yang pertama mula-mulanya berapa. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis tumbukan. Ada 3 jenis tumbukan. Yang pertama itu tumbukan lenting sempurna. Nah, tumbukan lenting sempurna ini syaratnya yang pertama adalah koefisien restitusi atau E-nya sama dengan 1. Nah, pada tumbukan lenting sempurna itu tidak ada energi kinetik yang hilang setelah dua buah bendanya bertumbukan. Jadi tidak ada energi kinetik yang hilang. Nah, karena tidak ada energi kinetik yang hilang pada tumbukan lenting sempurna, maka pada tumbukan lenting sempurna ini juga berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Jadi maksudnya energi kinetik sebelum bertumbukan sama dengan energi kinetik setelah dua buah benda bertumbukan. Lalu yang kedua jenis tumbukannya adalah tumbukan lenting sebagian. Nah, apa syarat dari tumbukan lenting sebagian? Itu syaratnya adalah koefisien restitusi atau E-nya berkisar antara 0 sampai 1. Berarti 0,00 sekian sampai 1. Nah, lalu syarat yang kedua adalah ada energi kinetik yang hilang setelah bertumbukan. Nah, dan tidak berlaku di sini hukum kekekalan energi kinetik. Jadi karena ada energi kinetik yang hilang, jadi tidak ada lagi hukum kekekalan energi kinetiknya, tidak berlaku. Lalu yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting. Nah, tumbukan tidak lenting ini dia punya syarat koefisien restitusinya atau E-nya sama dengan 0. Lalu ada energi kinetik yang hilang setelah dua buah benda saling bertumbukan. Nah,
Lalu syarat yang ketiga, tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Bu, apa contoh dari tumbukan yang lenting? Nah, tumbukan yang lenting itu maksudnya setelah mereka bertumbukan, kedua buah benda tadi dia memantul. Nah, itu namanya tumbukan lenting, baik lenting sempurna dan lenting sebagian. Nah, tumbukan yang tidak lenting apa contohnya, Bu? Yang tidak lenting itu contohnya begini. Setelah dua buah benda bertabrakan atau bertumbukan, maka keduanya saling bergerak bersama. Nah, itu maksudnya tumbukan yang tidak lenting. Contohnya begini. Ini bertumbuk, lalu mereka bergerak bersama ya. Setelah dia bertumbukan, itu tumbukan tidak lenting. Nah, jadi pada tumbukan tidak lenting ini lagi masih ada beberapa syarat. Kita lihat syaratnya. Jadi, syarat dari tumbukan tidak lenting yang selanjutnya yaitu ciri-cirinya kalau dia tumbukan tidak lenting. Nah, dua buah benda itu setelah mereka bertumbukan, mereka saling menempel, lalu bergerak bersama, atau dia bersarang. Ibarat gini ya, kita tembakkan peluru dalam suatu kotak, ternyata peluru tersebut bersarang dia, atau menetap dia di dalam kotak tadi. Nah, maka itu namanya tumbukan yang terjadi adalah tumbukan tidak lenting. Nah, pada tumbukan tidak lenting ini, karena dua buah benda menempel atau bersarang atau bergerak bersamaan setelah bertumbukan, maka bisa disimpulkan bahwa kecepatan dua buah benda setelah mereka bertumbukan adalah sama. Nah, berarti di sini V1 aksennya, kecepatan benda pertama setelah dia bertumbukan sama dengan kecepatan benda kedua setelah bertumbukan, dan sama dengan V aksen. Oke, jadi V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Nah, ada beberapa jenis kasus dari tumbukan ini, yaitu contoh dari kasus tumbukan lenting sebagian. Apa contohnya? Contohnya terdapat pada kasus benda yang bergerak jatuh bebas, lalu dia terpental atau terlenting atau memantul kembali. Nah, kalau benda jatuh bebas, itu kan syaratnya kecepatan awalnya adalah 0. Nah, misal kita punya sebuah bola, ibaratkanlah ini misalkan bolanya bola basket. Nah, bola basket ini jatuh bebas dari ketinggian mula-mulanya sebesar H0. Nah, jadi bola basket tadi setelah dia jatuh, dia kan memantul lagi kan? Nah, dia memantul lagi. Lalu setelah itu dia memantul lagi, turun lagi dia ke bawah, setelah itu dia memantul lagi. Gitu kan kira-kira bentuk pantulannya, bentuk terpentalnya atau terlentingnya. Nah, itu salah satu contoh dari tumbukan lenting sebagian. Nah, jadi misalkan kita punya sebuah bola, bolanya jatuh bebas dari ketinggian H0, lalu setelah itu setelah mengenai lantai, dia terpental lagi atau terpantul lagi, maka ketinggian yang keduanya itu setelah dia terpantul itu lebih pendek daripada ketinggian dia sebelumnya. Nah, jadi setelah dia terpantul lagi, maka terpantul lagi begitu seterusnya. Ya, bisa dibayangkan seperti bola basket yang dia jatuhkan lalu memantul begitu. Nah, itu kira-kira contohnya. Oke. Nah, jadi kita bisa cari berapa besar koefisien restitusi atau ketinggian benda setelah dia terpental berkali-kali. Nah, jadi untuk koefisien restitusi atau E itu bisa dirumuskan dengan H1 per H0, akar dari H1 per H0, sama juga dengan akar dari H2 per H1. Jadi maksudnya H0 ini adalah ketinggian bendanya mula-mula, dia jatuh dari ketinggian berapa. H1 itu ketinggian benda setelah dia terpental atau memantul saat pertama kali. Nah, H2 itu ketinggian benda ketika benda tersebut dia memental atau memantul yang kedua kalinya. Nah, jadi bisa dicari dengan E sama dengan akar H2 per H0 sama dengan akar H2 per H1. Terserah yang mana yang mau dicari duluan. Oke, kita coba lanjut ke contoh soal tentang hukum kekekalan, momentum, dan teori tumbukan. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Sebuah bola A bergerak ke kanan dengan kecepatan 1 meter per sekon.
lalu menabrak bola B yang sedang diam di atas lantai mendatar. Jika massa kedua bola sama dan saat bertumbukan terjadi tumbukan lenting sempurna, berapakah kecepatan bola A setelah bertumbukan? Oke, berarti di sini kita biasakan bikin diketahui, ditanya, dan dijawabnya. Nah, kalau bisa digambarkan, silakan digambarkan bagaimana bentuk kejadian tumbukan antara dua buah bolanya. Jadi kalau kita misalkan kita punya bola A, lalu bola A ini dia bergerak ke kanan. Bergerak ke kanan dengan kecepatannya mula-mula adalah 1 meter per sekon. Lalu ada bola B di sini. Bola A ini dia menumbuk bola B yang sedang diam. Jadi bola B ini dia sedang diam. Makanya kecepatan bola B mula-mulanya adalah 0 karena dia mula-mula diam. Lalu katanya terjadi tumbukan lenting sempurna, ya. Terjadi tumbukan lenting sempurna di mana massa bola A-nya sama dengan massa bola B. Jadi karena massanya sama, ini bisa kita simbolkan dengan M saja. Yang terjadi adalah tumbukan lenting sempurna. Jadi tumbukan lenting sempurna. Oke, kalau tumbukan lenting sempurna berarti kita ingatnya apa? Koefisien restitusinya adalah 1 ya. Jadi yang terjadi adalah lenting sempurna. Kalau yang terjadi lenting sempurna berarti E-nya sama dengan 1. Ini yang harus kita ingat dulu. Ini yang harus kita ingat dulu. Oke. Nah, yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya adalah berapakah kecepatan bola A setelah dia bertumbukan? Kecepatan bola A setelah bertumbukan berarti itu yang namanya VA aksen. Oke. Nah, lalu bagaimana cara kita mengerjakan soal ini? Oke, mari kita lihat ya. Nah, untuk mengerjakan soal ini, karena dia tergolong tumbukan, peristiwa tumbukan, maka kita harus ingat, pada peristiwa tumbukan itu, di sana berlaku ada syarat tadi ya, apapun tumbukannya berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi kalau ada peristiwa tumbukan, langsung ingat hukum kekekalan momentum. Apa hukum kekekalan momentum? Itu jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Begitu ya tadi konsepnya. Nah, jadi itu yang harus diingat. Oke, ini silaunya ibu tutup. Oke, jadi setelah itu apa lagi yang harus dilakukan? Nah, setelah itu kita lihat di sini rumusnya apa? Kita ingat persamaannya ya. Persamaannya apa tadi? Kalau dia tumbukan lenting sempurna, apapun tumbukannya kita kerjakan dulu dengan hukum kekekalan momentum. Berarti kita tahu di sini MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali kecepatan benda A setelah tumbukan ditambah MB dikali kecepatan bola B setelah dia bertumbukan. Kan harusnya seperti itu ya. Sekarang kita masukkan massa benda A-nya kan sama dengan massa benda B, berarti M saja. Dikali VA, VA-nya kan sebelum dia bertumbukan, VA-nya adalah 1 meter per sekon. Ditambah massa benda B-nya kan M, sama dengan MA tadi ya. Dikali VB, mula-mula benda B-nya gimana? Mula-mula dia diam, berarti VB-nya 0. Oke, lalu apa lagi yang kita perlu? Yang kita perlu di sini adalah MA-nya tadi dalam M, VA aksennya ini ditanya, kecepatan benda A setelah bertumbukan kan ini yang ditanya. Ditambah MB-nya dalam M, kecepatan benda B setelah dia bertumbukan. Berarti VB aksen kan juga belum dikasih tahu di soal. Oke. Nah, kita cari dulu yang ini. Berarti ini M1. Berarti ini M ya. Ditambah 0. Sama dengan, ini berapa jadinya? Oke, M
dikali VA aksen, berarti M dikali VA aksen, ditambah M dikali VB aksen. Oke, setelah itu ini boleh kan kita coret masing-masing M-nya. Oke, karena dia setiap ruas itu ada M, jadi boleh kita bagi dengan M. Oke ya, berarti ini M di setiap ruas bisa kita hilangkan. Oke, nah kita bikinkan lagi persamaannya. Berarti ini M tadi kan tinggal 1 di sini. 1 ditambah 0, sisa sini 1 ya. Ini kan 1 tinggal di situ. Oke, sama dengan ini VA aksen ditambah VB aksen. Oke, inilah yang kita jadikan persamaan pertama. Jadi ini kita jadikan persamaan 1. Oke, kita jadikan itu persamaan 1 ya. Sekarang kita lanjut lagi. Bu, VB-nya belum ada. VB-nya belum ada, gimana cara kita mencari VB? Gini nah, kalau ada 2 buah yang belum dikasih tahu, maka nilai VB ini kita cari dengan koefisien restitusi. Berarti kita manfaatkan lagi koefisien restitusinya. Berarti untuk nilai E sama dengan min VB aksen dikurang VA aksen per VB dikurang VA. Jadi maksudnya di sini kecepatan benda kedua setelah bertumbukan dikurang kecepatan benda pertama setelah dia bertumbukan dibagi dengan VB dikurang VA. Nah, di sini kita ingat lagi, karena dia lenting sempurna, berarti E-nya sama dengan 1 ya. Nah, berarti di sini kita masukkan E-nya sama dengan 1. Oke, berarti kita kalikan minnya ke dalam, VB aksen ditambah VA aksen. Per lagi di sini, VB dikurang VA. Oke, sampai situ kira-kira bisa ya. Nah, kita masukkan lagi nilainya. Berlanjut, pindah ke sini. Ini agak silau tapi bisa Ibu atasi, dikasih penutup di sini di lampunya karena di atas itu lampu. Makanya jadinya silau. Oke, Ibu lanjut. Oke, udah nggak silau kan? Oke, Ibu lanjut. Di situ kan E-nya sudah kita masukkan sama dengan 1. VB aksennya kan ditanya, berarti 1 sama dengan VB aksen 1 sama dengan min VB aksen ditambah VA aksen per, di situ adalah VB dikurang VA. VB-nya tadi berapa? VB mula-mula kan 0 kan? Berarti 0. Dikurang VA mula-mula tadi adalah 1. Oke, berarti ini 1 sama dengan min VB aksen ditambah VA aksen per 0 kurang 1 berarti min 1. Nah, kita kali silang. Kali silang ini berarti ini min 1 sama dengan min VB aksen ditambah VA aksen. Oke, sampai situ kita lanjutkan lagi. Kita bisa lanjutkan, ini jadikan persamaan yang kedua ya. Ini bisa jadi persamaan yang kedua. Coba, berarti ini bisa kita ubah ya, jadi bentuknya VA aksen kurang VB aksen sama dengan 1. Oke, sama dengan min 1. Berarti itu yang kita jadikan persamaan yang kedua. Ini jadi persamaan yang kedua. Oke, setelah itu diapakan? Ada 2 persamaan ini. Nah, 2 persamaan kita ingin mencari salah satu. Berarti cara selanjutnya dengan mengeliminasi kedua persamaan ini. Oke, jadi kita eliminasi. Bisa ya untuk eliminasi, itu ada persamaan tadi VA aksen ditambah VB aksen sama dengan 1. VA aksen persamaan kedua dikurang VB aksen sama dengan min 1. Oke, berarti ini untuk menghilangkan salah satu, kalau kita mau menghilangkan VB-nya berarti kita bisa pakai tanda tambah ya di sana. Oke, berarti ini VA tambah VA berarti 2 VA aksen.
Oke, sama dengan ini 0 ya. Ini bisa dicoret. VB aksen dikurang VB. Habis ya. Tinggal di sini lagi 1 ditambah min 1. 1 ditambah min 1 kan sama dengan 1 kurang 1. Itu kan sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke sini. Oke, kita lanjut. Berarti untuk VA, kita bisa cari VA aksennya sama dengan 0 dibagi 2 ya. 0 dibagi 2 itu kan sama dengan 0. 0 bagi 2 itu kan sama dengan 0. Satuannya meter per sekon. Oke, VA-nya sudah dapat. Berarti kalau kalian mau cari VB-nya bisa ya. VA-nya sudah dapat. Karena VA yang ditanya. Jadi kalau mau cari VB, maka VB-nya kita bisa substitusikan aja nilai VA ini ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Jadi Ibu mau pakai persamaan 1 tadi. VA aksen tambah VB aksen. Ini kalau mau cari VB aksennya ya. Sama dengan, berapa tadi? VA aksen 1 ya. Tambah VB aksen sama dengan 1. Berarti VA-nya 0 tambah VB aksennya sama dengan 1. Berarti VB aksennya sama dengan 1 meter per sekon. Nah, begini. Jadi ini sebenarnya ada trik cepatnya. Cara cepat kita mengerjakan soal ini. Jika massa kedua buah benda sama dan benda itu saling bertumbukan, yang terjadi adalah tumbukan lenting sempurna, maka nanti besar kecepatan yang pertama setelah dia bertumbukan sama dengan besar kecepatan kedua sebelum dia bertumbukan. Oke, Ibu catatkan dulu. Oke, jadi ini trik cepatnya ya. Trik cepatnya, jika massa kedua buah benda sama, ini untuk benda yang sama ya massanya. Jadi tolong digarisbawahi, tidak semua tumbukan lenting sempurna bisa pakai trik cepat ini. Jadi jika massa kedua bendanya sama, dan yang terjadi adalah tumbukan lenting sempurna, tolong digarisbawahi. Bu, kalau tumbukannya tidak lenting sempurna dan massanya benda beda gimana? Itu pakai ketentuan syarat dari masing-masing tumbukan. Maka katanya VA aksen sama dengan VB dan VB aksennya sama dengan VA. Maksudnya kecepatan benda A setelah dia bertumbukan akan sama dengan kecepatan benda B sebelum bertumbukan. Nah, kecepatan benda B setelah dia bertumbukan sama dengan kecepatan benda A sebelum bertumbukan. Nah, contoh seperti yang tadi ya. Ini contoh seperti kasus tadi. Ini sebelum tumbukan. Sebelum dia bertumbukan tadi benda itu kecepatan benda A-nya bagaimana? Sebelum ya, ini saat sebelum tumbukan. Oke, saat sebelum tumbukan. Pada saat sebelum benda itu bertumbukan, karena kita punya benda tadi ya, benda A, lalu benda B. Benda A dan benda B. Oke, benda A tadi dia bergeraknya ke kanan ya, VA. Kecepatannya 1 meter per sekon. Benda B mula-mula dia diam, kecepatannya 0. Maka trik cepatnya setelah dia tumbukan, ini trik cepatnya, setelah dia bertumbukan, maka dia berlawanan arah. Jadi setelah dia bertumbukan nanti benda A-nya bergeraknya ke kiri, benda B-nya dia akan bergerak ke kanan. Gitu ya. Atau nanti benda A-nya mula-mula bisa aja nanti benda A-nya diam, ya, benda A-nya diam. Berarti VA dia setelah bertumbukan itu 0, VB-nya dia akan bergerak ke kiri atau ke kanan. Tergantung nanti bagaimananya. Maka nanti VB-nya setelah dia bertumbukan itu yang 1 meter per sekon. Kelihatan ya? Kebalikan. Ini syaratnya jika dua buah benda massanya sama atau yang terjadi adalah tumbukan lenting sempurna. Selain itu pakai konsep biasa. Ini kalau soal objektif kalian bisa pakai ini langsung, pakai trik cepatnya langsung. Oke, kita lihat contoh soal yang kelima.
sebuah balok yang masanya 2 kg terletak diam di atas bidang horizontal. Balok tersebut ditembak oleh peluru bermassa 100 gram dengan kecepatan 100 meter per sekon dan bersarang di dalam balok. Jadi maksudnya pelurunya itu bersarang di dalam balok tadi. Maksudnya dia tertahan atau tertanam di dalam balok. Berapakah kecepatan balok setelah dia bertumbukan? Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lihat ya. Nah, jadi di sini yang dikasih taunya apa aja? Di sini yang dikasih taunya adalah berapa massa bendanya. Massa baloknya. Massa balok atau MB-nya adalah 2 kg. Terletak diam di atas bidang horizontal, berarti kecepatan balok mula-mulanya adalah 0 karena dia mula-mula itu dalam keadaan diam. Baloknya mula-mula diam. Oke, balok tersebut ditembak oleh sebuah peluru. Jadi massa pelurunya katanya 100 gram. 100 gram itu kita ubah ke kilogram jadinya kan 0,1 ya. 0,1 kilogram. Oke, lalu kecepatan pelurunya saat dia menembak balok itu VP-nya adalah 100 meter per sekon. Nah, pada saat, jadi ibaratnya gini, kalau diilustrasikan dengan sebuah gambar, ibaratnya gini, ini sebuah peluru. Lalu di sini ada balok nih yang sedang diam. Nah, peluru ini dia bergerak dengan VP, lalu baloknya mula-mula diam. Jadi VB-nya sama dengan 0 mula-mula karena dia baloknya diam. Setelah dia bertumbukan, maka yang terjadi adalah si peluru tadi dia tersimpan atau bersarang di dalam balok. Nah, ini setelah dia bertumbukan. Kira-kira kejadiannya seperti itu. Oke, jadi Ibu lanjut di sini. Yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakan berapakah kecepatan balok setelah bertumbukan. Berarti kecepatan balok setelah bertumbukan itu VB aksen. Oke, jadi P untuk peluru, B untuk balok. Nah, bagaimana cara kita mengerjakan soal seperti ini? Kalau dia bersarang, jadi karena peluru itu bersarang dalam balok, maka yang terjadi di sini adalah tidak lenting. Tumbukan tidak lenting. Kalau tumbukan tidak lenting, maka E-nya sama dengan 0. Itu ya. Nah, karena dia tumbukan tidak lenting lagi, berarti kita pakai apa tadi syaratnya? VB, kecepatan balok setelah bertumbukan, akan sama dengan kecepatan peluru setelah dia bertumbukan. Kita misalkan dengan V aksen saja. Jadi kan maksudnya dia sama-sama bergerak begitu. Oke. Jadi karena pelurunya bersarang di dalam balok atau yang terjadi itu adalah tumbukan tidak lenting, maka kita tahu kalau tumbukan tidak lenting itu benda pertama dengan benda yang kedua itu saling bersarang atau saling menempel atau bergerak bersamaan. Nah, untuk kasus yang tadi kan itu pelurunya bersarang di dalam balok, artinya dia tersimpan di dalam balok. Jadi kita tahu kalau kecepatan balok setelah bertumbukan itu sama dengan kecepatan peluru setelah bertumbukan. Jadi karena mereka berdua sama, maka kita bisa misalkan dengan V aksen saja. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, berarti di sini kita lanjut pengerjaannya kan. Kita pakai hukum kekekalan momentum, tetap kita pakai. Nah, jadi di sini masih berlaku ya, momentum sebelum itu besarnya sama dengan jumlah momentum setelah. Pokoknya semua tumbukan itu berlaku konsep hukum kekekalan momentum. Jadi Ibu lanjutkan di sebelah sini saja. Ibu lanjutkan di sebelah sini. Oke, berarti kita lihat di sini. Sebelum, berarti di sini ada 2 buah massa yang bertumbukan ya. Ada 2 buah massa yang bertumbukan. Berarti massa peluru dikali kecepatan peluru. Kalau enggak gini, kalau kalian ragu gini.
Sebelum kan yang ada 2 buah ya bendanya, sebelum bertumbukan itu bendanya ada 2, ada peluru dan ada balok. Berarti momentum peluru ditambah momentum balok sebelum dia bertumbukan sama dengan momentum peluru setelah bertumbukan ditambah momentum balok setelah bertumbukan. Nah, ini kan kita masih bisa cari nih momentum pelurunya, berarti massa peluru. Kelihatan ya? Oke, massa peluru dikali kecepatan peluru ditambah massa balok kali kecepatan balok sebelum dia bertumbukan sama dengan massa peluru dikali kecepatan peluru setelah dia bertumbukan ditambah massa balok dikali kecepatan balok setelah dia bertumbukan. Oke. Nah, kita masukkan massa balok kan tadi 2 kg dikali kecepatan, ini peluru ya. Massa peluru tadi 0,1 kg dikali kecepatan pelurunya tadi 100 meter per sekon ditambah massa baloknya 2 kg dikali di sini kecepatan baloknya mula-mula diam berarti 0 sama dengan massa pelurunya 0,1 dikali kecepatan peluru setelah bertumbukan. Nah, itu kan tadi kan sama, kita misalkan dengan V aksen ya. Jadi kecepatan peluru setelah bertumbukan kita misalkan dengan V aksen ditambah ini tadi massa balok ya. Massa baloknya 2 kg dikali kecepatan baloknya VB aksen. Oke. Setelah itu kita selesaikan ini, berarti 0,1 kali 100 itu kan 10 ditambah 0 sama dengan 0,1 dikali V aksen ditambah 2 dikali VB aksen kan sama dengan V aksen ya, sama dengan V aksen berarti 2 kali V aksen. Nah, berarti di sini 10 sama dengan 0,1 V aksen tambah 2 V aksen berarti kan 2,1 V aksen. Berarti untuk cari V aksennya itu berapa? 10 dibagi 2,1. Atau kalau kita selesaikan ini berarti V aksennya dapatnya 4,16 meter per sekon. Nah, jadi V aksen ini kan sama juga dengan kecepatan balok setelah bertumbukan. Sama dengan kecepatan peluru setelah bertumbukan. Karena mereka berdua sama saja, makanya kita misalkan dengan V aksen saja. Kecepatan kedua benda setelah dia bertumbukan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjutkan untuk soal kita yang ke-6. Oke, untuk soal yang ke-6, sebuah bola jatuh dari ketinggian 5 meter di atas lantai mendatar. Tolong ditambahkan, ini maksudnya bolanya jatuh bebas. Jatuh bebas dari ketinggian 5 meter di atas lantai mendatar. Oke. Apabila koefisien tumbukan antara lantai dengan bola 0,5, maka berapakah tinggi pantulan pertama yang dicapai bola? Oke. Nah, kalau seperti ini masih sama dengan soal-soal sebelumnya. Kita bikin diketahui di sini bolanya jatuh dari ketinggian 5 meter. Berarti ketinggian bola mula-mula kan 5 meter. Apabila koefisien tumbukan, nah koefisien tumbukan itu sama dengan koefisien restitusi, berarti lambangnya adalah E. Nah katanya koefisien tumbukan atau koefisien restitusinya sama dengan 0,5, berarti E-nya sama dengan 0,5. Maka berapakah tinggi pantulan pertama yang dicapai bola? Nah, jadi kalau kita ilustrasikan, di sini yang ditanyakannya adalah berapakah tinggi pantulan yang pertama atau H1-nya. Berapakah besar H1-nya? Oke, kalau kita bikinkan ilustrasinya seperti ini. Kita punya sebuah bola. Bola itu kita jatuh bebaskan. Istilahnya jatuh bebas itu bolanya jatuh tanpa kecepatan awal. Oke, jadi kecepatan awalnya sama dengan 0. Ingat, ini jatuhnya jatuh bebas ya, tolong ditambahkan. Oke, ketinggian bola mula-mula itu dia yang 5 meter. Itu dia yang 5 meter tadi. Nah, setelah bendanya jatuh menyentuh tanah,
bola itu terpantul lagi, memental lagi. Dia jatuh ke lantai, habis itu memental lagi. Maka ini ketinggian bolanya setelah dia terpental atau setelah dia memantul. Berarti kan ini namanya H1 ya, pantulan pertama. Berarti ketinggian bolanya pada pantulan pertamanya berapa? Itu yang ditanyakan. Nah, kita ingat tadi kita bisa pakai ya, untuk kasus bola yang jatuh bebas. Ini khusus untuk jatuh bebas. Nah, maka di sini ini hampir sama konsepnya dengan tumbukan lenting sebagian. Nah, tapi karena ini jatuh bebas, kita bisa masuk ke rumus khususnya. Jadi E sama dengan akar dari H1 per H0. Jadi H1 itu ketinggian bola saat dia pertama kali terpental. Nah, H0 itu ketinggian dia mula-mula. Berarti kalau kita masukkan E 0,5. 0,5 ini kan kita bisa kita ganti dengan pecahan ya, setengah. Biar kita tidak susah mencari kuadratnya. Nah, berarti ini setengah sama dengan akar H1 per H0. H0-nya 5 meter. Untuk menghilangkan tanda akar di sini berarti kedua ruas harus dikuadratkan seperti biasa. Nah, jadi ini kita kuadratkan dulu. Berarti setengah dikuadratkan. Akar ini dikuadratkan kan hilang ya, tinggal H1 per 5. Gitu kan? Nah, berarti ini tinggalnya berapa lagi? Setengah dikuadratkan jadinya 1/4 sama dengan H1 per 5. Ini kali silang untuk cari H1-nya. Oke, 4 kali H1 sama dengan 5. Berarti H1-nya 5/4. 5/4 kalau dijadikan bilangan berkoma itu 1,25, satuannya adalah meter. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu, secara fakta, saat bola itu memantul, maka ketinggiannya lebih rendah dari ketinggian awalnya. Terbukti ya, tadi ketinggiannya dia dijatuhkan dari ketinggian 5 meter. Setelah dia terpantul, ketinggian bola pertama saat dia dipantulkan itu adalah 1,25. Lihat kan bagaimana signifikannya beda antara ketinggian benda sebelum dia dipantulkan atau sebelum dia dijatuhkan dengan ketinggian saat pemantulan yang pertama terjadi. Bu, kalau misalnya bola itu beberapa kali memantul, ada pemantulan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, maka kita bisa pakai seperti tadi juga. Untuk pemantulan kedua, acuan kita yang jadi acuan kita lagi adalah pemantulan yang pertamanya. Berarti E sama dengan akar H2 per H1. Ini untuk cari pemantulan kedua. H1-nya kan ketinggian pada saat pemantulan pertama. Dan secara berturut-turut begitu seterusnya. Itu kalau misalnya ditanyanya pemantulan keduanya berapa. Biasanya kalau soal ujian nasional, soal SPMB, nah itu biasanya ditanyanya beberapa kali pemantulan. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke, kita lanjut ke soal yang ketujuh. Ini soal terakhir. Seorang nelayan berada di atas perahu yang sedang bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Massa perahu dan nelayan masing-masing 20 kg dan 5 kg. Pada suatu waktu, nelayan meloncat dari perahu dengan kecepatan 8 meter per sekon, searah dengan arah gerak perahu. Berapakah kecepatan perahu sesaat setelah nelayan meloncat? Oke, berarti di sini kalau kita mau bikin yang diketahuinya, berarti di sini yang dikasih tahunya adalah nelayan itu berada di atas perahu yang sedang bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Berarti itu kecepatan si perahu atau V perahu. V perahunya adalah 4 meter per sekon. Oke. Nah, lalu katanya massa perahu dan nelayan masing-masing 200 kg. Oke, ini diganti aja deh ya. Kalau massa perahunya 200, ini jadinya 2000 aja ya. 2000 kg. 2000 kg. Oke, massa nelayannya massa 5 kg. Nelayannya 50 kg. Oke. Nah, berarti di sini massa perahunya dan massa nelayannya. Massa perahunya di sini adalah 2000 kg.
massa nelayannya adalah 50 kg. Jadi tolong diganti yang tadi. Pada suatu waktu nelayan itu meloncat dari perahu dengan kecepatan 8 meter per sekon. Oke, jadi kalau ini mau diilustrasikan, ini kecepatan nelayannya setelah dia meloncat itu V nelayan aksen sama dengan 8 meter per sekon gitu ya. Kalau kita mau bikin ilustrasinya, ini keadaan pertama. Keadaan pertama ada sebuah perahu. Nah, perahu ini dia sedang bergerak. Dia sedang bergerak itu dengan kecepatan 4 meter per sekon. Lalu ada nelayan di atasnya. Oke, ada nelayan di atas perahu yang sedang bergerak. Berarti kecepatan perahu itu sama juga dengan kecepatan nelayan mula-mula, ya. Jadi mereka berdua itu sama. Nah, dia bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Oke, jadi keadaan kedua itu gini, si nelayannya tadi loncat dari perahu katanya. Pada suatu waktu nelayan meloncat dari perahu. Nah, pada saat nelayan tadi meloncat dari perahu, itu artinya kecepatan nelayan saat dia meloncat, Vn aksen, itu yang 8 meter per sekon. Ya, itu yang 8 meter per sekon. Nah, yang ditanyanya saat si nelayan tadi meloncat, berapakah kecepatan perahunya? Berarti itu Vp aksen kan? Nah, mungkin ini berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Kalau tadi kan langsung bertumbukan. Ini juga bisa diistilahkan sebagai peristiwa tumbukan. Karena si nelayan ini kan dia meloncat dari perahu. Berarti kaki nelayan tadi menumbuk bagian perahu kan. Nah, jadi itu bisa diibaratkan dengan peristiwa tumbukan juga. Maka kita menyelesaikan kasus ini. Jadi ini yang ditanyanya, berapakah kecepatan perahunya setelah nelayan tadi meloncat atau Vp aksennya. Oke, jadi kalau kita selesaikan, kita bisa cari dengan hukum kekekalan momentum. Oke, berarti jumlah momentum sebelum si nelayan meloncat sama dengan jumlah momentum setelah si nelayan meloncat. Nah, berarti sebelumnya kan ada perahu dan nelayan, ya kan? Berarti ada momentum perahu ditambah momentum nelayan sama dengan ini sebelum dia meloncat. Momentum perahu setelah nelayan meloncat ditambah momentum nelayan setelah dia meloncat. Oke, jadi PP ini berarti kita bisa gantikan di sini. Jadi M massa perahu dikali kecepatan perahu sebelum nelayan meloncat ditambah massa nelayan dikali kecepatan nelayan sebelum meloncat sama dengan PP aksen itu berarti massa perahu dikali kecepatan perahu setelah nelayan meloncat ditambah massa nelayan dikali kecepatan nelayan saat dia meloncat. Oke, berarti massa perahunya kan tadi 2000 kilo ya. Berarti 2000 kg dikali kecepatan si perahu. Kecepatan perahu itu kan tadi 4 meter per sekon mulanya. Jadi 4 meter per sekon ditambah massa nelayan. Massa nelayan kan 50 kg. Kecepatan nelayan mula-mula itu kan sama dengan kecepatan perahu. Dia kan sama-sama bergerak ini. Kecepatan nelayan pasti mengikuti kecepatan si perahu saat dia berada di atas perahu, ya kan? Berarti sama juga 4 meter per sekon. Massa perahunya tadi 2000 kg. Dikali Vp perahu aksen. Kecepatan perahu setelah nelayan meloncat, itu yang ditanya ya. Vp aksen ditambah massa nelayannya 50 kilo dikali kecepatan nelayan saat dia meloncat, itu dia yang 8 meter per sekon. Nah, berarti ini 2000 dikali 4 adalah 8000 ditambah 50 kali 4 itu 200 sama dengan 2000 dikali Vp aksen ditambah 50 kali 8 itu adalah 400. Oke. Berarti di sini dapatnya 8000 ditambah 200, 8200, 2000
dikali VP aksen ditambah 400. Tuh kan? Berarti 400 ini kita pindah ruaskan dia. Nah, satu lagi triknya. Ini kan di sini, Bu, kenapa Vn di sini nilainya positif? Nah, ini yang perlu kalian ingat. Kalau kecepatan perahu dengan kecepatan nelayan setelah dia meloncat itu searah, maksudnya nelayan itu dia meloncat searah dengan arah gerak perahu, berarti kecepatan nelayan setelah bertumbukan itu nilainya plus. Paham ya? Kecepatan nelayan plus. Bu, bagaimana begini? Kalau seandainya perahunya tadi dia bergeraknya ke kanan, perahunya bergerak ke kanan, si nelayannya dia bergeraknya ke kiri, loncatnya ke arah kiri, berlawanan arah dengan arah perahu, berarti nanti Vn-nya bernilai negatif. Jadi tolong diperhatikan untuk tanda arah geraknya, arah gerak dari tanda dari kecepatannya. Oke, berarti pindah ruaskan yang 400 ini, jadinya 8.200 tadi tambah, sekarang tandanya kalau pindah ruas dikurang ya, kurang 400 sama dengan 2000 dikali VP aksen. 8.200 dikurang dengan 400 itu 400 ya. Oke, 400. Kita kurang 8. Berarti ini dapatnya adalah 7.800 sama dengan 2000 dikali VP aksen. Berarti untuk cari VP aksennya kita tinggal bagi 7.800 dibagi 2000. Oke ya. Berarti ini kalau kita coret 78 bagi 20. 78 bagi 20 itu kita kan bisa sederhanakan lagi ya. Oke, berarti VP aksennya kita bisa sederhanakan lagi. Ini bisa sama-sama dibagi 2 sih. Ini sama-sama dibagi 2, ini berapa dapatnya? Ini 36 ya. Ini dibagi 2 lagi, dapatnya adalah 10. Berarti VP aksennya nanti 3,6. Oke, Ibu lanjut di mana ya? Ibu lanjutnya di sini aja ya. Kalau dilanjut di sini, oke. Berarti ini jadinya VP aksen itu sama dengan 36 dibagi 10 atau 3,6. Satuannya adalah meter per sekon. Jadi kecepatan si perahu setelah si nelayan tadi meloncat dari perahunya adalah 3,6 meter per sekon. Oke, silakan diulang-ulang lagi materinya tentang impuls, momentum, dan tumbukan. Nanti Ibu akan kasih contoh soalnya. Selamat belajar. Terima kasih.